kepilihan ini menyebabkan dia lemah, fisik musuh. Dan justru kewaspadaan adalah merupakan hal yang penting dalam melaksanakan suatu peperangan. Jadi cuma Bapak Ibu, apakah prajurit-prajurit sipil Rasulullah waktu berperang itu apa hanya manakala prajurit-prajurit kerajaan lain jelas memiliki latihan, walaupun tidak terorganisir secara kesatuan-satuan militer nanti atau prajurit-prajurit kerajaan. Kadang-kadang secara pribadi-pribadi, kadang-kadang privat, mulai dengan penggunaan tangan kosong sampai kepada penggunaan senjata tajam, bahkan sampai berbeda untuk menghindar daripada bijikan pemanah pada waktu ini. Karena di samping mana arah panjang separalel macam diwal plate dengan menggunakan mimis ini dari batu-batu membuat otak ini lepas. Nah, ini adalah kewaspadaan Bapak Ibu. Walaupun para pemuda sebaru, soal kalah dan menang adalah satu ketentuan Allah Ta'ala, sehingga Rasulullah pun sampun mengalami kekalahan lewat perang di Perang Perang Uhud. Dan kedua perang Hunain, 14.000 pimpinan prajurit Rasulullah SAW langsung itu perang Ghazwah. Lalu ternyata kocar kacir isi dalam kafir hanya 7.000. 14.000 kuper sampai kosong lapangan sedang kafir ada 4.000. Sampai Rasulullah bersama kita pada kita mendapat. Saatnya Rasulullah SAW murah ya Allah turun malaikat untuk mengimbangi kafir ini. Yaitu lalu ternyata Rasulullah SAW itu malaikat justru ingatkan wilayah ibadah Allah, wilayah ibadah Allah. Saya pada dalam lupa prajurit pada dalam lupa aku. Malaikat pasal Rasulullah SAW dalam bentuk ikhtiar ya. Kemudian untuk Nabi misalnya arah pakaian lain isi digunakan untuk menjadi pelindung atau pengaman daripada senjata musuh dinara seberbahan non-sutra, maka silakan diambil darurat, maka silakan gunakan kain sutra ini untuk Nabi untuk jadi pengaman daripada senjata. Karena prajurit nanti kan mereka masih samping dengan helm baja, kemudian rompi baja, rompi ranti, mereka arah memang takut sebut dengan anti peluru, bahkan sampai kendaraan pun anti peluru. Namun para kapleri, masal kapleri ini pasukan berkuda, jalan itu kadang-kadang penggunanya adalah topeng isi menggunakan anti peluru. Ini dalam bentuk waspadaan dan ikhtiar. Jadi takut mampu dilarak salina. Wasahah fil kifayati, dan dia telah menganggap saya dalam suatu jumpa kaulah jamten atau ucapan daripada suatu jamten ini banyak ulama, kelompok ulama. Dan bahasa beliau pertama ya juzul kubah, boleh memakai pakaian yang dinamakan kubah yang bahannya dari sutra. Kubah ini semacam angker sebenarnya ini. Materikan pakai banyak kubah-kubah seperti ini. Si terbuka itu kubah. Kubah sembarang kubah terbuat bahannya daripada sutra. Jadi kamu wakil dan yang lain daripada kubah. Mimma yusruhu lil qitali, daripada pakaian-pakaian yang pantas untuk dipakai perang. Wa in wajada ghayrahu, dan sekalipun dia menemukan yang lainnya, dapat irhaban lil kufar, yaitu membuat lari orang-orang kafir. Membuat lari orang-orang kafir. Dalam arti barang ini Bapak Ibu, dalam arti prajurit Islam dengan mental baja, jadi bila perlu berbentak agar mengalahkan musuh tanpa terjadi pertempuran. Karena memang sangat
saya. Korban-korban nyawa orang kafir karena betapa banyak di antara prajurit-prajurit kafir itu memiliki 9 sampai 20. Lalu anak-anak jaringan itu masih kode-kode. Bagaimana dia ini adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip perang di dalam Islam bukan untuk membunuh. Bukan untuk membunuh. Ya istilahnya bukan intensif tetapi defensif. Intensif itu menyerang, bukan menyerang dalam Islam itu, tapi defensif kaya melindungi, menepis. Nah, tetapi prinsip prajurit masih daripada terbunuh lebih baik kita membunuh. Jadi adalah satu prinsip, daripada kita dibunuh lebih baik membunuh. Ini adalah satu prinsip. Dan apakah mereka yang menunggu menghindar daripada mati syahid misalnya? Lain yang kembali ulangi cerita daripada Kiai Nawawi setelah beliau ini pidato di Masjidil Haram di Mekah, kumpul para ulama-ulama seluruh dunia berbicara tentang mati syahid, Terus aku memang beruntung dengan mati syahid. Beruntung dan saya betul memang beruntung karena dalam Al-Quran sendiri seolah-olah satu kemanikan la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Gendek pada parang, gendek pada balik dengan si mati medan perang mati syahid Nuh, dia mati zaman-zaman. Lakunya hidup hakikat si Allah kalau lebih rezeki. Jadi dalam Al-Quran betul dan ulama-ulama semua mereka dia bahas dalam masalah itu dan sepakat selaku ulama hanya Kiai Nawawi yang sepakat. Memang dari segi pribadi sangat menguntungkan, tapi bagaimana kalau semua umat, kalau prajurit ini yang terbunuh jadi syahada? Saya jadi prajurit berani. Bukankah lantaran dikalahkan oleh orang kafir ini kita ini prajurit Islam kali injak-injak? Di mana data kepala kita? Di mana otak kita? Di mana muka kita? Kalau tiap pribadi kami daripada Kiai kita berperang menang. Kalau umat Islam menang, jangan Islam ini ditakuti oleh orang kafir dari permainan. Lalu bohong. Ayo kebohongan para ulama itu. Kebohongan para ulama itu ya. Jadi soal seperti kita berniat adalah untuk memerankan Islam. Jangan untuk semua ingin mati syahid. Semua. Tapi lalu memang terpaksa untuk kita dibunuh, tidak ada apa-apa. Kita maka mati syahid hidup mulia, mati pun syahid dari syuhada. Akhirnya baru para ulama ini berpikir, berarti tujuan pertama untuk berperang dalam Islam adalah bertekad untuk memenangkan, dan bila perlu memenangkan ini tanpa terjadi pembunuhan atau pertempuran. Ya masa beliau, karena memang dalam Islam tidak dibenarkan kaum muslimin membunuh tanpa alasan walaupun orang yang kafir. Nah kecuali dalam perang disilahkan maksudnya daripada terbunuh lebih baik membunuh. Daripada kalah jadi syahada lalu selalu jadi syahada lalu kalah. Mbak kalau buat jadi kaum pilih bahasa daripada Kiai Nawawi ini. Ini salah satu daripada bahwa beliau ini kontroversi daripada ulama-ulama masyarakat Mekah pendidikan dalam banyak hal, salah satu dalam ini. Jadi memang untuk kewaspadaan maka dia bolehkanlah menggunakan pakaian yang terbuat daripada sutra irhaban lil kufar, untuk membuat lari kaum kufar, kata lihat tulis jika sudah komplain kepada Indonesia ini beliau sering terus masuk saya bandingkan saya direpakkan jadi dia harap tulis itu si Arab yang kemudian pedang dan senjata-senjata lain
ternyata keris niki adalah merupakan senjata khusus siara Indonesia, dan Indonesia ini per daerah memiliki ciri-ciri sendiri, senjata untuk nanti untuk membela harga diri masyarakat dan negara. Nah, niki seandainya dari dalam suatu peristiwa lain ini Arab dengan non-Muslim, dia terletak di Simbana, di Kuala. Ternyata Arab suatu wayang yang dia impas terbuat dari emas. Emas itu seperti emas. Nah, ampun emas itu atau pakai emas. Nah, itu jadi dua. Dia darah dan penuh. Dilarang. Jadi arah tabib tulisan ini sila ini, tabib tulisan ini, dia memang tekan-tekan lain, dia terfitnah, anda tidak ingin, jok baliknya isi prajurit Belanda, menonton menjawab dia satu-satu karena apa? Bakar kaki Belanda ini, akhirnya dia karena selalu kemudian selama peluru ini belum himat dan belum besi, dia lembur doang sampai kata beliau, lembur doang. Akhirnya kan Jenderal isi memimpin operasi ke Sileliki, baru yang belum kejauh kulit sejarahnya karang jangkung ini. Karang jangkung ini tahun kuburan. Jenderal bisa memimpin operasi ke Sisile karena dari pelong-pelongnya memperlihat sejarahnya dari Karang Jangkung. Jadi nanti ada jenderal. Nah ya tidak tertulakin. Nah waktu laki ini ternyata prajurit Belanda itu peluru emas kan. Arah sekali terpedil bagi tulisan ini, si peluru emas tembus. Waktu nikah sebagai anak yang kemudian ada sepak ni bro, arah kali kubur ni kubur Sileliki arah labak si langsung di bawah kuning sempat berlari dalam diri di bawah kakek waktu ini. Nah, ini adalah sebagai contoh bahwa ternyata si berbahan emas senjata ini dilarang dengan uang isi, dilarang. Ini padahal pada merasa dari tanah kan, besi baja tidak dari tanah. Fakir-fakir itu dari tanah, emas itu dari tanah. Cuma memang memiliki keunggulan nanti di posisi itu lebih tinggi berada. Jadi lalu dan kedua ini misalnya dengan sebab jarak jauhan nanti jauhan terus kadang-kadang ini mendatangkan khadar isi perlindungan dia, ternyata itu untuk hadapi milik emas. Nah ini contohnya termasuk menghiasi akan keris dengan bubuhan emas atau perak. Niki untuk kewaspadaan dan untuk kepentingan kaum muslimin dalam berperang, maksudnya untuk membuat musuh takut dan lari sehingga tanpa perangan kalah. Kata lihat Said bin Bidatin seperti menghiasi pedang besar berlaku secara umum, lalu pada waktu-waktu tertentu ini menjadi mengalami perubahan sehingga isi dekat menjadi kaku untuk kondisi tertentu. Ini kan banyak hal, misalnya kewajiban bayar zakat fitrah, naik gandum doang, ternyata makin ini sesuai kerja nanti makanan pokok umat Islam. Sehingga harus bayar fitrah dengan beras, harus bayar fitrah dengan gandum, harus bayar fitrah dengan sagu sesuai dengan makanan pokok, sangat kondisional. Au kana fihi naf'un la yujadu bihi. Aku negara lapisnya dari kain lain sinon sutre. Dalam orang misal lapis lain sinon sutre, silakan yang bukan karena jarang. La lahu bila hailin. Tidak halal bagi laki-laki tanpa ada jarak aparat begini.
wa yahillu minhu hatta lirajuli, dan boleh daripada sutra itu hatta lirajuli, sehingga bagi laki-laki apa? Hayatus sibahati, yaitu dia membuat benang daripada tasbih. Misalnya tasbih kadang-kadang barang itu tergantung daripada bahannya. Lalu dia sesuai dengan bahannya, benangnya lagi kan jelas pegang, jelas penuh. Misalnya jadi banyak rekomendasi memiliki tasbih ini lamun dengan luar negeri impor adalah berasal dari kayu kayu. 100 kode ini ya 199 kode nanti kode asing ini bawa dijual sepedagang dengan 100.000. Nah lamun sepuluh misalnya 3 kali ini dibeli 199 bahasa nanti aja 500.000 mungkin sedikit 500.000 kau kan. Nah ternyata lebih mahal buat jinetri ini tahu lihat ada kebumen ala sebab sampai dari Lirang. Jadi arah salah satu pegawai dengan Pemda Lombok dan kebumen rawas dan PTN. Makin masyarakat kebumen itu sekian kurang masyarakat biar jadi orang musafir datang. Karena menurut masyarakat kita yang benar-benar itu jadi baik duit rezeki daripada musafir. Jinetri ini ya biasa budaya isi tokoh-tokoh agama Buddha. Lagunya kan 180 kasusnya agama Buddha. Nah, ada pun lagu dalam Islam memang banyak kayu-kayu berkualitas daripada kaum kayu ini. Kalau itu Turki misalnya ternyata kayu pinus ini sangat manis. Arak 1.000 1.000 arak 1.500 kayu pinus. Si biasa budaya naik si di Supi Turki jalan yang Arumi, kalau di Arumi ini dia kebanyakan makin terbuat daripada kayu pinus. Tongkat perbarang ini terbuat dari kayu pinus. Karena namun dia perlu serbina Turki ini kawah-kawah pada umumnya pinus dua. Dan memang inilah satu kebanggaan. Memang dari satu sisi kan dengan sekuler seperti ini. Laku Islam luar biasa untuk menghargai itu Muslimin seperti dari senjata dengan negara Islam. Kalau kemudian Malik ikat seeda karena ini kebanggaan, saya kebanggaan dengan Mekah karena dilakukan untuk nenek. Kemudian apa nah semacam ini lah. Si jari pemisah antara niki termasuk saraba pada saraba itu berarti binoma campuran dari termasuk niki rinda itu menggunakan rinda karena botol-botol plastik gerasa sana. Wajibu dirajuli dan wajib bagi laki-laki lubsuhu memakai akan dia haitsu lam yajid satiral aurat, sekira-kira dia tidak mendapatkan satiral aurat, penutup aurat, karena usai daripada itu sebagai sutra hatta fil khalwati, sampai pada tempat yang sepi. Misalkan barang ini dia petang dalam balik, kemudian dia akan serbinanya kan petang itu saya dan ditanya dalam balik masih saya tidak ditanya. Nah dalam kata bertanya, nah daripada bertanya wajib sekalipun mama dan pakaian sutra daripada bertanya kalau boleh dalam balik tempat sepi ada yang ditanya. Kata filsafat
wa yajuzu lubsus thawbi al-masbuhi, dan boleh memakai pakaian yang dicelup jadi cat, pakai pakaian yang dicelup bi ayyi launin kana, dengan warna apapun, illa al-muzaffar, kecuali kalau dia pakai za'faran. Pakai za'faran artinya warna ini Bapak Ibu, warna dari segi mobile sangat mobile, berbeda-beda. Walaupun memang arah pendek bentuk pakaian putih, sehingga dia merupakan pakaian daripada para biksu. Sehingga dan biksu ini kalau yang begitu terminal bersekali ladang pun jadi ladang. Teruslah biksuan ini kita lihat, biksuan yang belajar pun cuma karena terpaksa dibuat orang. Saya tidak pernah yang bersih. Pada barang ini, sekarang dakwah ombas ini tahu dari Indonesia. Dakwah ombas. Jadi ombas memang pakaian Allah belum minta sembahyang beliau. Belum minta sembahyang dia sholat. Lalu masalah kami tahu, masalah saya apa? Lalu ini dari pakaian. Nah, para tokoh-tokoh pendeta agama ini pakaian. Ada pula masing-masing sedang dalam proses pembelajaran ngadu pakaian kulit-kulit. Mereka berpakaian ihram ini kan, ihram kulit. Nah kemudian makro lalu pakai apa? Artinya sebuah apa? Karena itu biasa pakai isi pada filosof Yunani pakai Yunani. Maka dalam Islam sangat cinta Tuhan adalah seperti sebenarnya di saat yang umum sedang melaksanakan salat di waktu, atau paling tidak adalah salat Jumat. Ada putih kol yang bawa sampai atas. Di salat Jumat masih terakhir yang saya dulu adalah putih sunnah. Ini adalah lalu rasa warna lain apa? Walaupun dalam salat Jumat. Namun alat bagusnya apabila yang dulu sah putih-putih. Kalau misalnya sama, walaupun bangkai daripada binatang si kambing kapan ataupun binatang sendiri kambing kapan, si kambing kapan, maka misal bebek, sapi, mati tanpa sembilan sama, ambil sisil kulitnya ini yang bersusul tetap sama, yang disamakan bersih. Hanya kulit pokok di darat masih menteng-menteng, tapi di darat menteng empat lemak-lemak di darat, lembu jantung di darat, hanya kulit luar yang sama. Ada pun ciri kami-kami orang besar kulit buaya, kulit ulah, kan makin banyak si pada ngajak ulah kulit untuk lebih kulit, dan mungkin juga ada empat dalam dunia dia dalam Islam kan misalnya Islam, kulit buaya, kemudian kulit isi haram menurut agama yang pokok. Nah kecuali dalam isi najis ugal azab, memang walaupun sama kulit bawi dan kulit basah. Pada kaptirasi jildi simai, seperti halnya membuat spray daripada kulit binatang buas. Keasalian seperti kulit macan, walau intamu maitatin, dan boleh baginya memberikan makan akan bangkai di Namitairin untuk apa? Untuk burung. La kafir, bukan orang kafir. Artinya walaupun yang tumbuh bertamu isi dengan non muslim, Nelekahwo yang pokok bagian sila saja, sila jamu daripada bangkit. Nah, adapun untuk memberi makan burung, untuk memberi makan empat silakan, mau kalau bangkit. Walaupun dalam kafir kita dikamu berbangkit dia. Nah, kalau yang lumpuh karena kalau dia kamu untuk menjanjikan bagi walaupun kepada kami,
Adapun dari makan binatangnya kamu. Wa yahillu ma'al bara'ati istiqbal na'at, dan halal tetapi makruh menggunakan apa? Aksesoris yang terbuat daripada daging gajah, yaitu apa? Yang terbuat daripada daging gajah. Daging gajah ini kan piraksi pada kepala, waliyati, dan mungkin di bagian sini adilum minat masuk kape kami yang hayatullah rutubata, dan sekira-kira tidak ada masalahnya. Wa israju bimtanadisin, dan haram juga menyalakan lampu dengan benda najis. Misalnya kan yang tumbuh mau niki bebek mati, kokoh bebek juga, terus ambil yang positif lama-lama. Kalau mana niki haram, lama niki haram. Kemudian yang tu sangat memukuli satu sangat bukan, lalu lemah niki ya haram. Maka yang tu dikatakan untuk minyaknya jadi minyak untuk menyalakan gile atau menyalakan kompor untuk jadi bahan makan masak misalnya. Sekalipun misalnya hak perempuan membuat bahan bakar daripada lemak barang haram, binatang haram. Perempuan Nabi untuk bahan bakar sepeda motor ataupun kendaraan pada umum. Bighairi mughallazin, yaitu sekalipun dia bukan lazim. Illa bi masjidin, kecuali di masjid, wa inkalla dakhaluhu wa illa alaihi. Lamun hal ini lamun di masjid, maksudnya lamun di masjid adalah keharaman, wa inkalla dakhaluhu, sekalipun kecil asapnya. Dari ini berkaitan ya bingung al-karah ini ya halal lagi makruh. Nah, tidak takut sama sekali apabila yang tumbuh di budaya di masjid, berarti lalu pasti jangan haram. Wa ikana harus sekalipun sedikit asapnya. Khilafan li jam'i, berbeda bagi pendapat sekelompok daripada para ulama. Wa tasmidu arbin bila jasin, dan begitu juga memupuk tanah dengan benda najis. Ya Allah, ini kan berarti pupuk pupuk orang menyuburkan akan tanah dengan benda najis. Ini adalah termasuk bagian daripada makruh. Lebih najis ini adalah najis mughalazah. Kemudian bila kasih la ibtila'a qalbin illa bisyai'in, la ibtila'a qalbin, tidak diharapkan untuk memberikan makan akan anjing. Untuk apa? Tidak boleh juga memberikan makan anjing, maksudnya memberikan daging seharamnya itu berupa bakso, illa bisyai'in, kecuali kalau anjing yang dilatih untuk jadi pembunuh. Atau jadi gunakan untuk memelihara harta dari penjaga. Qala wa yukrahu walau li imra'ati, dan dimukruhkan walaupun bagi seorang perempuan. Apa itu yang dimukrah itu? Tazyinu ghairil ka'bati, yaitu menghiasi selain daripada Ka'bah. Kama salihin, seperti tempat kesaksian orang-orang saleh, bighairi haririn, dengan selain daripada sutra, wa yahrumu bihi, dan haram dengannya. Berarti lamun selain daripada sutra itu kemakruhan untuk gunanya jadi perhiasan Ka'bah walaupun bagi dengan ini. Artinya ini kemakruhan sekalipun tiba dengan nilai untuk menggunakan perhiasan isi makruh, selain daripada menggunakan perhiasan itu untuk Ka'bah. Marah tahu si tahu ini dengan saleh dengan selain daripada kain sutra. Adapun selain daripada kalau yang sutra tidak makruh, lalu
jadi untuk niki yang tunggu mendapatkan suatu batasan-batasan penggunaan kain. Cuma kadang-kadang kan yang tunggu itu jauh bisi, termasuk kain sutra, tebal daripada sutra. Saya tidak perlu memang arah semacam tapi brosur lah, lek pedagang-pedagang kain dan ambil bola atau di sutra, di sutra. Namun yang belum tahu sama sekali secara umum maupun secara khusus, maka dia tunggu kata lagu apabila yang tunggu tahu dia cepat hindari. Kalau muslim